selalu sehat, tetap semangat ya. Jaga kesehatan. Jangan lupa ya, selalu pakai masker kemana saja. Dan makan makanan sehat. Kita harus selalu sehat supaya bisa sekolah, bisa main ya. Oke adik-adik, bahagia sekali kita berjumpa lagi di Bina Iman Anak. Kita bertemu bersama teman-teman, mendengarkan firman Tuhan dan bernyanyi bersama. Siap ya? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, tapi sebelum kita mendengarkan, kita siapkan hati kita dulu. Siapkan hati kita untuk berdoa. Siap ya adik-adik ya? Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas perlindungan, atas kesehatan, dan atas anugerah kebahagiaan yang kami rasakan bersama keluarga. Tuhan, kami bersama teman-teman ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah pikiran kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Berkati kami semua Tuhan, berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, berkati sesama kami yang belum beruntung. Berkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, bacaan minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kak Ina mau menceritakan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia. Yesus hendak mewartakan firman Allah. Semua orang ingin mendengarkan firman Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya, membersihkan jalan. Yesus naik ke dalam salah satu perahu. Perahu itu milik Simon. Kemudian Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahu itu sedikit lebih jauh dari pantai. Kemudian Yesus duduk dalam perahu itu dan mulai mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon pun berpikir dan menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jalannya ini." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak karena terlalu penuh ikan-ikan di dalam jala. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang di perahu lain, "Ayo bantu kami." Mereka pun datang membantu. Mereka pun datang dan mengisi kedua perahu itu dengan ikan-ikan hingga hampir perahu itu tenggelam. Banyaknya ikan yang ada dalam perahu. Melihat hal itu, Simon Petrus pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab
Simon dan teman-temannya takjub karena banyak banget ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus. Nah, itu tadi adik-adik ceritanya. Seru ya? Nah, dalam cerita tadi, siapakah Simon? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Simon adalah salah satu nelayan. Sebelumnya Simon dan teman-temannya sudah menjala ikan dari tengah malam, tetapi tidak mendapatkan ikan sama sekali. Simon di cerita tadi sangat patuh dengan apa yang dikatakan Yesus saat Yesus memintanya untuk membawa perahu ke tengah dan menebarkan jala. Sebelumnya Simon berpikir, kan aku sudah semalaman tidak dapat ikan, kenapa Yesus menyuruhku? Tapi Simon mematuhi perintah Yesus. Kita juga harus yakin dan percaya semua yang Tuhan ajarkan pada kita. Lakukan semua perintah Tuhan, ya. Coba adik-adik, apa perintah Yesus pada Simon yang terakhir tadi? Ya, tadi setelah Simon menjala ikan dan mendapat banyak ikan hingga perahunya penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Nah, Yesus kemudian menyuruh Simon untuk menjala apa? Manusia. Apa ya menjala manusia itu? Ya, Yesus meminta Simon untuk pergi menjala manusia, menyebarkan ajaran, menyebarkan firman Tuhan agar semua orang mengikuti ajaran Yesus dan menjadi murid-murid Yesus yang setia. Nah, Yesus tak hanya meminta Simon menjala manusia, tetapi meminta kita juga, Kak Indah, adik-adik, untuk menjadi penjala manusia, menyebarkan ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya makin banyak manusia yang mengikuti Yesus. Siap ya jadi penjala manusia? Siap dong anak-anak. Tuhan pasti siap untuk menjadi penjala, menebarkan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Siap ya adik-adik? Siap gitu dong. Yang semangat siap Kak. Jadi penjala manusia, menebarkan kasih, menebarkan semua ajaran Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk kita biar tambah semangat, kita nyanyi bersama. Yuk adik-adik kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Tuhan? Ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, siap menjadi penjala manusia. Kita harus menghargai martabat manusia. Seperti juga Yesus mengajarkan pada kita mengasihi sesama kita yang tersisih, yang miskin. Ya, caranya gimana Kak Indah menghargai? Lakukan di sekitar kita dengan menghargai, menghormati orang tua, kakek nenek. Ya, kalau udah tua kakek nenek jangan dimarah-marahin ya. Harus menghormati mereka, menghargai martabat mereka. Pada orang-orang di sekitar kita juga sama. Siap ya adik-adik? Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan bacaan yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Tetap jaga kesehatan dan jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Kita nyanyi sekali lagi yang semangat, katakan ya pada Yesus, akan panggilan-panggilan kita menjadi anak Tuhan. Yuk, siap ya? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bye-bye adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak tiap di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. itu. Tunggu ya. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta